Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Cedeus House. Nah, jadi sebelum aku masuk ke pembahasan yang akan kita bahas hari ini, aku mau ngasih tahu dulu nih. Anak-anak itu biasanya mendapat gambaran seperti lucu, imut, manis, lugu, polos, dan lain-lain. Dan gak disangka banget, ada beberapa anak yang itu di luar logika banget. Kayak yang akan kita bahas hari ini. Hari ini aku mau ngebahas soal anak-anak yang gak disangka-sangka adalah seorang pembunuh berantai. Pertama, kita mulai membahas tentang Eric Smith. Eric Smith dikenal sebagai anak yang menyenangkan dan lucu. Seiring bertambahnya umur, sedikit demi sedikit, Eric mengalami perubahan tingkah laku yang bisa dibilang tidak wajar. Eric ini didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang bisa membuat seseorang kejam dan sangat kasar. Eric ini tadi lebih dikenal sebagai seorang pembuli di sekolahnya, dan saat umur 10 tahun, si Eric ini sempat disekap oleh pihak yang berwajib. Kenapa? Karena ia hampir membunuh teman sebangkunya dengan sebuah pensil. Namun beberapa bulan kemudian si Eric ini bebas karena jaminan orang tuanya. Ini menjadi awal dari hilangnya seorang bocah berusia 4 tahun bernama Derrick Robbie. Derrick ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah-tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk, anusnya. Seminggu setelah ditemukannya jasad anak malang tersebut, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ialah yang membawa Derrick ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Kini, Eric masih mendekam di tahanan New York State atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Oke, kasus yang selanjutnya kita akan membahas tentang Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan seorang gadis kecil bernama Mary Bell ini merupakan salah satu kasus pembunuhan yang paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan dunia. Mary Bell tidak pernah merasakan bagaimana rasanya kasih sayang dari seorang ibu, dikarenakan ia lahir dari seorang pekerja seks komersial umur 17 tahun. Bahkan ia sering diajak ibunya untuk menemui klien, minum minuman, bahkan menegak beberapa pil narkoba. Para pakar psikologi dunia menilai perilaku Mary yang sangat kasar dan tidak berperi kemanusiaan adalah dikarenakan dampak buruk dari ibunya itu. Kasihan banget sih, anak sekecil itu diajak melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak. Next kita akan membahas tentang Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai ini sudah merenggut 20 nyawa selama hidupnya. Saat masih berusia 9 tahun, si Jesse ini tadi sering mengundang banyak anak-anak laki-laki ke hutan untuk disiksa, dan ia sangat senang melakukan penyiksaan itu. Ia menyiksa anak-anak laki itu hingga tewas. Gak disangka banget sih, sekecil itu. Selain itu, dia juga dituduh menyekap 7 anak di dalam sebuah gudang dan menyiksanya. Dia menyiksa anak-anak itu dengan cara mencambuk, menyileti tangan, dan menguliti kuku-kuku mereka. Kayak gak sih? Kuku dikulitin. Sayangnya polisi ini nggak bisa untuk ngebuktiin kejahatan si Jesse Pomeroy ini. Walaupun seluruh orang tua itu sudah yakin bahwa si Jesse Pomeroy inilah tadi yang terakhir kali menemui anak-anak mereka. Jesse akhirnya berhasil masuk penjara berkat sebilah pisau yang ditemukan di TKP yang tidak sengaja ia tinggalkan saat membunuh seorang anak gadis berusia 10 tahun bernama Mary Karen dan seorang anak batita di dekat rumahnya yang tidak diketahui. Jasad anak yang tidak diketahui tadi ditemukan terpotong-potong dan tanpa kepala. Polisi juga menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jesse. Semuanya sudah membusuk, terkubur di halaman belakang rumahnya. Saat diwawancarai polisi, Jesse telah mengakui bahwa ia telah membunuh 27 anak-anak Boston. Gila sih, 27. Berkat perilaku jahanamnya ini, Jesse mendapat julukan bocah iblis Boston. Itu kok bisa sih seorang anak-anak melakukan hal yang sangat keji seperti itu? Sumpah gak kepikiran. Ya udah, kita lanjut. Next, Alexander Price. Pembunuh berantai paling sadis di bawah umur ini diberi nama Warwick Slasher. Price ditahan atas tuduhan 4 pembunuhan yang terjadi di Warwick, New York City.
Craig pertama kali membunuh saat usianya 13 tahun. Dia membunuh tetangganya sendiri. Ia membunuh seorang wanita berusia 27 tahun dengan menggunakan sebuah pisau. Dan gak henti-hentinya, pada usia 15 tahun, dia membunuh 3 tetangganya lagi. Seorang ibu berusia 40 tahun bernama John Hatton dan kedua anak perempuannya. Jadi satu keluarga ya. Bahkan para polisi pun mengakui bahwa si Craig ini tadi sangat cerdas dalam menyembunyikan bukti-bukti yang ada. Buktinya mereka membutuhkan waktu 1 tahun untuk menangkap Craig ke penjara. Dan bahkan bocah yang saat itu berusia 16 tahun mengaku tidak menyesali hal-hal yang telah dilakukannya. Jadi dia ini tadi sama sekali gak nyesel kalau dia tuh udah ngebunuh orang. Oke guys, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang anak-anak yang gak disangka-sangka adalah seorang pembunuh berantai. Nah, menurut kalian, guys, jadi menurut kalian mana sih kasus yang kira-kira paling seram, kejam, sadis? Kalian bisa cerita dan komen di bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube. Ingat guys, subscribe itu gratis, oke? Terus dukung channel YouTube ini supaya aku bisa upload terus dan kita bisa berbagi berbagai kasus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep watching.